Udah siap memuji Tuhan? Sama-sama kita berdiri. Yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama kita bilang yes. Yes. Keren. Yuk sama-sama kita bilang Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yeay, puji Tuhan. Kita mau sapa adik-adik sekali lagi yuk. Yuk. Ini 1, 2, 3. Shalom Rehoboth Kids. Selamat hari Minggu. Kakak percaya sukacita surga memenuhi rumah, kamar, dan dimanapun adik-adik semuanya berada. Amin. Oke, Kak Elsya mau ingetin adik-adik selalu nih untuk tetap di rumah aja ya. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, jaga jarak juga sama orang-orang, dan sering-sering cuci tangan ya. Kalau Kak Heni mau ingetin apa nih Kak? Kakak mau ingetin ayat hafalan kita minggu lalu, Kak. Ayatnya terdapat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yuk kita ulang sama-sama ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Oke, adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Semangat. Kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, bila sekarang Tuhan pasti balas kau, memberkati kau selamanya. Bila yang baik, Tuhan
kita semua sudah diberkati Tuhan. Adik-adik sekarang boleh duduk diam. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita panggil nama Tuhan sebab Tuhan ada bersama kita. Yuk kita menyembah Tuhan dengan pujian. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, amin, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita puji lagi. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah kita yang baik saat ini. Tuhan yang baik buat kita, Tuhan yang sayang buat adik-adik semua. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik buat kami, Engkau sudah memimpin kehidupan kami sepanjang minggu, sehingga hari ini kita boleh berbakti bersama-sama. Kami memuji Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, yang akan berkati kami menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami mau duduk diam, dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang cantik, anak-anak yang pinter. Shalom anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang disayang Tuhan. Gimana kabar kalian? Masih seperti yang dulu? Pandemi ini belum berlalu. Kita masih belum bisa sekolah, masih belum bisa sekolah minggu juga belum, ya kan? Tapi enggak apa-apa, di saat-saat seperti ini, yuk kita tetap belajar mendengar firman Tuhan, kita tetap belajar untuk melihat bahwa Tuhan tetap bekerja dalam situasi apapun juga, oke? Oke, nah sekarang Oma mau mengingatkan pelajaran kita yang kemarin ya. Pelajaran kita sebentar ya, Oma ambil iPad dulu. Ini iPad-nya Oma. Nah, iPad-nya Oma ini iPad keluaran tahun 70-an. Ada yang sudah lahir? Belum kan? Oh, ada yang di belakang, ada yang angkat tangan. Ada Kak Pur sudah lahir. Kak Pur iPad-nya seperti ini? Oh iya sama. Ini iPad-nya Oma. iPad-nya cucu-cucunya gimana? Handphone ada? Ya, sekarang kita akan belajar kalau minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang percaya dalam Tuhan. Betul ya? Percaya dalam Tuhan. Apa yang dipercayakan? Semua harus dipercayakan. Mulai pendidikan kita, pekerjaan orang tua kita, kesehatan kita, berkat-berkat kita. Apalagi ya kemarin ya? Apalagi Kak, ada yang bantu?
Percaya dalam Tuhan? Iya, betul. Yang lainnya anak-anak apa? Iya, betul. Semua kita serahkan sama Tuhan. Semua itu apa? Apa saja kita harus percaya pada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang ini. Kalau dulu waktu Oma masih remaja, masih tahun 70-an, Oma itu seperti kalian umurnya, bahasa Inggrisnya enggak ada. Waktu itu enggak ada pelajaran, tapi Oma mau belajar tentang offering. Bacanya gimana, Kak? Betul, offering. Bacanya betul, offering itu artinya menawarkan ya. Mempersembahkan tuh kan. Offering artinya mempersembahkan. Nah, kita akan belajar tentang mempersembahkan. Apa itu mempersembahkan, apa itu memberi, dan apa itu melakukan sesuatu yang menyenangkan buat Tuhan dan buat orang lain. Bacaannya panjang dan lama. Artinya seperti coki-coki. Oke, siapa yang kenal coki-coki? Siapa yang tahu kesukaannya? Kalau suka sama coki-coki, kalian pasti juga akan suka membaca panjang dan lama. Belajarnya dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Di situ diceritakan Yesus ini seharian sama murid-muridnya sudah melayani di banyak tempat. Melayani itu bukan berarti ayo ngumpul di sini aku akan menyembuhkan kalian, enggak. Karena di mana Tuhan berada, banyak orang yang mengikuti dia. Karena apa? Mereka takjub akan kesembuhan, mereka takjub akan berkat-berkat, akan setiap firman yang disampaikan menjadi berkat buat mereka. Akhirnya pas hari sudah malam, menjelang malam, Tuhan Yesus pergi ke satu tempat untuk beristirahat. Ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke satu tempat, pengennya beristirahat, capek kan, capek sudah pergi kemana-mana diikuti orang, mungkin belum makan, mungkin juga belum mandi dan lain sebagainya. Akhirnya tibalah di satu tempat, tapi ternyata banyak orang yang masih mengikuti dia. Kira-kira berapa orang banyaknya? 10.000? Mungkin 10.000. Mungkin 10.000, tapi tidak diceritakan. Tapi di situ dikatakan banyak sekali orang yang masih tetap mengikuti dia. Kita akan berhitung nanti kira-kira berapa. Nah, ketika mereka mengikuti, kira-kira Tuhan bagaimana? Tuhan itu, kasihan ya. Mereka ikut sampai sejauh ini, pasti mereka belum makan, ya kan? Pasti mereka haus, pasti mereka lapar, capek. Maka timbullah belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan menyuruh mereka, ayo kamu duduk, kamu istirahat dulu. Duduk, terus dia bilang sama muridnya. Muridnya bilang gini, Tuhan, ini hari sudah malam loh Tuhan. Kamu gak kasihan tak sama mereka? Suruhin mereka pulang, biar mereka pulang, istirahat, tidur, dan makan. Suruhin mereka pulang Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, enggak, bukan kalian, bukan mereka yang harus mencari makan, tapi kamulah. Adik-adik, cucu-cucunya Oma, anak-anaknya yang Oma yang luar biasa, kira-kira zaman dahulu ketika Oma belum lahir, ada warung enggak di sekitar situ? Ada warung enggak? Tempat yang sunyi, tempat yang sepi, enggak ada apa-apa? Enggak ada warung, enggak ada apa-apa. Pasti sebagai murid pasti mikir gini, Tuhan ini enggak keliru ta? Tuhan ini enggak bingung ta? Enggak salah ta? Mungkin capek Tuhan itu, sehingga ngomongnya enggak benar. Tapi Tuhan bilang, kamu yang harus mencari makan buat mereka. Tuh kan, Tuhan itu sayang kan? Tuhan itu mau memberinya itu pol-polan, wis nggak pakai syarat, nggak pakai apa. Kamu mau dengar Tuhan, kamu mau dapat kesembuhan, kamu apapun juga. Ketika kamu lapar, aku yang memberi kamu makan. Betul ya, gitu ya. Tuhan kasihan pada mereka. Timbullah belas kasihan. Akhirnya ada murid yang bilang gini, Tuhan, di sini ada yang punya roti loh Tuhan. Tapi rotinya cuma 5. Nah,
Kira-kira adik-adik tahu siapa itu? Ayo, adik-adik kira-kira cucu-cucunya Oma tahu siapa itu? Kak Joy itu juga cucunya Oma, tapi pada waktu Kak Joy berfirman, maka Kak Joy adalah pastornya Oma. Kak Joy kira-kira tahu siapa anak kecil itu? Enggak tahu, tapi Oma tahu. Ada yang tahu enggak? Oma kasih tahu ya, katanya Pak Gembala, itu namanya Roti Boy. Ya, jadi zaman dulu itu ada Roti Boy, betul ya? Iya, katanya Pak Gembala itu namanya Roti Boy. Nah, kita akan melihat sekarang perbandingan antara murid Yesus sama anak kecil itu. Kita lihat, kalau murid Yesus mengatakan Tuhan, suruh mereka pulang. Maka murid Yesus ini melihat betapa murid Yesus itu bingung nanti akan mencari makan untuk sebanyak orang itu. Bingung, dia bingung mau kemana, di mana, uangnya berapa, habis berapa. Tapi ketika anak kecil itu, aku punya roti, aku punya ikan. Maka Tuhan mengatakan bawa ke sini ikan itu, nak Roti Boy, boleh nggak ikannya? Boleh nggak rotinya dipakai? Boleh Tuhan. Nah, kira-kira. Oke, sekarang kita berhenti dulu pada mujizat yang akan dilakukan Tuhan. Kira-kira 5 roti dipakai memberi untuk makan sebanyak itu, sebanyak orang. Kalau anak-anak searching misalnya Tuhan memberi makan 5.000 orang, orangnya itu banyak sekali. Kira-kira ada yang tahu Gelora Tambak Sari kan? Ya, kira-kira sebanyak itu segelora Tambak Sari, mungkin lebih. Nah, kenapa di situ di Alkitab disebutkan 5.000 orang? Karena yang dihitung hanya laki-lakinya. Nah, pada waktu memberi makan, Tuhan mengatakan, duduklah berkelompok. Kenapa? Agar pada waktu memberi makan orang tidak rebutan, agar tertib. Sama dengan kita, kalau kita pada waktu mendengar firman Tuhan, menerima berkat Tuhan, kita harus tertib. Betul ya? Nggak boleh serudukan, aku duluan, ini duluan, nggak boleh. Jadi harus tertib. Di situ diceritakan 5.000 orang. Oma tadi bilang kira-kira berapa? Mungkin 10.000. Kenapa? Karena di situ sudah kelihatan sekali ada Roti Boy tadi, anak kecil yang membawa roti. Pasti mamanya juga ikut. Lah iya yo. Sudah malam, menjelang malam. Anak inilah kok masih ikut aja. Karena ternyata dalam Alkitab dikatakan bahwa anak ini akan dipakai Tuhan dalam satu cerita untuk menjadi saluran berkat. Nah, kalau para murid bingung, waduh, akan memberi, kalau memberi 5.000 orang nggak cukup ini. 5.000 orang bapak-bapak itu pasti makan. Kalau Oma makannya, tahu kan, Oma ini badannya kurus. Menurut ukurannya siapa itu, musuhnya Raja Daud itu Oma itu kecil. Tapi kalau untuk roti, Oma enggak mau 1. Oma maunya 2. Nah, begitu juga kalau kalian maunya berapa? 1 apa 2? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang enggak mau, maunya itu roti, maunya itu nasi dan lain sebagainya. Nah, 5.000 orang muridnya melihat kalau memberi itu muridnya sudah berpikir, oke banget yang mau tak kasihkan, banyak sekali yang mau tak kasihkan. Tapi anak kecil ini melihat dengan hatinya, aku cuman punya 5 roti dan 2 ikan, bekalku yang akan kumakan. Tapi aku mau biarkanlah berkat ini, roti ini menjadi berkat bagi semuanya. Ternyata dia percaya bahwa yang utama adalah memberi, mempersembahkan dengan hati. Mempersembahkan apa yang dimiliki dengan setulusnya, dengan sebenarnya kepada Tuhan. Jadi, kalau kita memberi jangan dihitung dulu anak-anak. Misalnya gini, sanguku 5.000. Tak kumpulkan seminggu dapatnya 25.000. Tak kasihkan buat si A nggak cukup, nggak usah tak kasihkan. Itu namanya memberi dengan memperhitungkan jumlah. Nah, yang dikehendaki Tuhan adalah memberi, mempersembahkan dengan hati apa yang ada pada
diri kalian. Kalau Oma bisa memberi nasihat, bisa memberi senyuman, mungkin bisa memberi persembahan yang tidak terlalu banyak, Oma lakukan dengan sukacita. Sama harusnya kalian juga begitu. Kalau mau memberi jangan dilihat engkau gak cukup, engkau sanggup gak kurang, engkau gimana, engkau ini pandemi loh ini. Pandemi kalau aku gak pinter-pinter nyimpen sangu, waduh. Ya, ketika kita digerakkan Tuhan untuk memberi, yuk kita memberi. Apa yang kita punya? Apa aja. Kalau kalian memberi senyum, beri senyum. Kalau sekali waktu kalian ingin memberkati, berkat dengan uang boleh, berkat dengan nasihat, oke. Berkat apa lagi ya? Ada yang mau bantu berkat apa lagi? Berkat makanan, berkat uang boleh, berkat nasihat, memberkati dengan senyuman, memberkati dengan apa lagi? Kata-kata yang positif, itu berkat loh ya. Berkat, jadi jangan dilihat apa yang akan kalian beri. Ya, jangan dilihat apa yang akan kalian beri, karena kalau kalian melihat jumlah maka tidak akan cukup, nggak pernah cukup. Kok kayak kurang, kok kayak gini. Nah, sekarang Oma akan memanfaatkan iPad-nya Oma dari tadi cuma dipegang, nggak pernah dibaca. Pelajaran kita siang ini, tadi Oma sudah sampaikan ya, memberi itu lebih penting daripada mempersembahkan, lebih penting daripada jumlah yang akan dipersembahkan. Memberi dengan sukacita lebih penting daripada kita menghitung berapa besar jumlah yang akan kita persembahkan. Nah, jadi ada pertanyaan? Pas, biasanya kalau Oma ngajar kelas ada pertanyaan, pas. Tidak ada pertanyaan, oke, kita doa pulang. Tapi Oma mau menyimpulkan sedikit. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan disenangkan. Ketika kita memberi dengan perhitungan, maka pemberian kita itu hanya stop sampai situ. Orang hanya mengucapkan terima kasih, nah itu berkat yang akan kita terima. Ketika kita memberi dengan harapan kita akan uang kita, pemberian kita atau apapun juga yang kita lakukan akan dikembalikan Tuhan dengan berlipat kali ganda, kita salah. Kita harus mempersembahkan sesuatu dengan apa? Dengan hati yang benar. Berapapun apapun yang kita miliki, kalau kita mempersembahkan segala sesuatu, maka Tuhan akan memperhitungkan. Nah, Oma, kira-kira kapan ya aku memberi? Kira-kira bagaimana cara aku memberi agar Tuhan itu senang? Pertama, beri dengan sukarela, beri dengan sukacita, beri dengan tanpa terpaksa. Nah, yang kedua, jangan kalian pamer. Misalnya, aku tadi sudah memberi orang itu berapa? 100.000. Kasihan dia di pinggir jalan, kita nggak sengaja cerita. Kasihan dia di pinggir jalan, bawa bunga, bawa ini dan lain sebagainya. Aku kasihan, lalu tak kasih 100.000. Temannya bilang, aduh kamu baik deh, kamu luar biasa. Itulah berkat kita, berkat pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi ketika kita memberi, nih, Om Amin ini ada berkat. Nah, terus orangnya itu diam, pergi, tidak menceritakan apa-apa. Maka Tuhan yang ada di surga akan memperhitungkan apa yang sudah kalian lakukan. Jadi, sekali lagi, memberi bukan melihat dari jumlah. Ya, seperti murid Tuhan tadi bingung, nanti begini, nanti begitu, sudah gelap, nggak ada tempat untuk jualan, orang jualan, nggak ada warung, nanti kalau memberi makan itu berapa jumlah orangnya, berapa uangnya, dan lain sebagainya. Padahal di situ dikatakan 5.000 laki-laki, belum kalau dia bawa istrinya, belum dia bawa anaknya. Bisa istrinya, anaknya rata-rata 2, sudah berapa? 5.000, 20.000. Cukup nggak? Ternyata kalau kita memberi dengan sukacita seperti si roti boy tadi, maka tetap ada kekenyangan, tetap ada kecukupan dan ada sisa yang melimpah. Betul ya? Kalau nanti cucu-cucu Oma membaca Matius 14, ada sisa yang luar biasa ketika pemberian kita serahkan pada Tuhan, dan ketika kita mengucap syukur bahwa
pemberian kita itu pemberian yang penuh dengan sukacita, yang lahir dari hati yang rela. Oke? Kayaknya jelas. Kalau jelas itu pakai apa? Ya, kalau jelas itu pakai S, jelas. Jadi Oma sudah menjelaskan secara detail dan jelas. Tidak ada pertanyaan. Memberi jangan melihat jumlah. Mempersembahkan jangan melihat jumlah, tapi lihat hati kalian. Harus memberi dengan sukacita. Dan yang penting lagi, berilah di tempat yang tersembunyi. Caranya bagaimana? Yaitu tadi, kalau kalian memberi, tiba-tiba, misalnya ini contoh, tiba-tiba kalian ketemu Oma salaman sambil tangannya itu dikasih uang, contoh. Atau memberi misalnya pinjaman pensil pada waktu temannya ulangan dan lupa membawa pensil, itu adalah memberi. Atau ada banyak contoh lainnya, nanti kalian boleh tanya sama mama, sama papa, sama orang-orang yang di sekitar, memberi itu bentuknya bagaimana. Yang terutama memberi jangan sampai diketahui orang lain. Oke? Jadi memberi di Matius 6. Ya, kalau ini ayat hafalannya ya. Matius 6 ayat 4. Ya, Matius 6 ayat 4 sudah ketemu? Oke, sebentar lagi Oma mau tutup. Kita akan membaca bersama dari Matius 6 ayat 4. Bunyinya demikian. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Diulangi lagi ya, pelan-pelan. Matius 6 ayat 4, demikian firman Tuhan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hendaklah pemberianmu, sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan yang melihat apa yang kau lakukan dengan yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalau kurang jelas yang tadi S-nya itu mungkin masih hilang, kalau kurang jelas nanti boleh tanya ke ada BS Joy, ada Kak Pur, ada Bu Mia, Kak Mia, ada siapa saja, kepada siapa kalian mau bertanya, mereka akan menjawab dengan penuh sukacita. Topiknya hanya dibatasi pada memberi ini. Nanti barangkali minggu yang lain topiknya yang lain, pertanyaannya tentang topik itu. Oke, persiapkan, kita berdoa. Yuk, yang tidur, yuk bangun. Duduk sikap sempurna. Kalau kita menghadap Tuhan nggak boleh dengan mulet-mulet, dengan ogah-ogahan. Yuk bangun. Oke, Oma hitung sampai 110. 100, 107, 108, 109, 110. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana kami boleh belajar, di mana kami boleh mengerti untuk memberi, mempersembahkan segala sesuatu apa yang kami miliki, dan kami boleh belajar untuk memberi dengan sukacita tanpa terpaksa, dan kami boleh memberi di tempat yang tersembunyi tanpa diketahui orang lain agar Engkau berkenan akan kami. Kami percaya bahwa firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati cucu-cucu Oma yang luar biasa, cucu-cucu Oma yang ganteng, yang cantik, yang pintar, yang manis, cucu-cucu Oma yang sempurna dalam Tuhan. Tuhan memberkati pendidikan mereka dalam masa homeschooling mereka, dalam masa pandemi ini. Mereka tetap sehat, mereka tetap luar biasa, mereka tetap bersukacita, dan ada satu pengharapan bahwa semuanya pasti akan berlalu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Oma yang sakit, untuk cucu-cucu yang sakit. Tuhan memberi kesembuhan untuk mereka yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Untuk apapun yang mereka alami, Tuhan tetap melihat mereka. Karena kami begitu percaya bahwa apa yang Tuhan berikan adalah sukacita yang luar biasa. Bahwa apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan melihat hati kami.
Tuhan akan melihat hidup kami. Dan ketika kami menyerahkan semuanya, Tuhan, Engkau Bapa, Engkau Allah yang tidak memperhitungkan segala sesuatunya terhadap kami. Kami percaya bahwa firman-Mu, bahwa ajaran-Mu bukan hanya sampai di sini saja. Ajaran-Mu adalah ajaran yang baik, ajaran yang benar, ajaran yang sempurna. Biarkanlah kami boleh bertemu lagi dengan kakak-kakak yang lain, dengan guru-guru kami yang lain, untuk kami boleh belajar firman Tuhan yang lain dalam hati, suasana, dan lingkungan yang penuh kegembiraan. Kami percayakan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kakak-kakak yang terlibat di dalam pelayanan pada siang hari ini. Berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.